Oke, lanjut ke modul yang ketiga. Modul ketiga ini berisi tentang percabangan. Oke, langsung saja kita ke latihan soal yang pertama, yaitu kita disuruh mengetik coding, kemudian kita disuruh untuk mengamati coding dan menjelaskan codingan tersebut. Hampir sama dengan praktikum 1. Sebentar. Oke, langsung saja kita masuk ke codingan ini. Praktikum 3.1 memakai buffer reader. BR sama dengan new buffer reader new input string reader system.in, kemudian buffer reader belum importnya dulu, java.io.bintang. Ya sudah, buffer kurang ide. Oke, kemudian tipe data integer bilangan try sistem out print tanpa ganti baris, masukkan bilangan yang ingin dicek, kemudian bilangan sama dengan integer parcel integer br.readline, kemudian jika bilangan 2 sama dengan 0 maka akan mencetak bilangan genap, dan jika sebaliknya maka bilangan ganjil. Kemudian jika sudah, kita mau pakai get io exception kemudian sort error. Tolong ulangi lagi. Oke, sudah, kita coba dulu. Masukkan bilangan yang ingin dicek. 5 bilangan ganjil. Kemudian coba kita jalankan lagi. Masukkan bilangan yang ingin dicek. 4 bilangan genap. Oke, lanjut ke penjelasan codingnya. Penjelasan codingnya, baris 1 sampai dengan 2 yang dimaksud dengan modul yaitu ini, import java.io ini, dan public class
yaitu import Java ini itu untuk merupakan input dan output seperti yang saya jelaskan di modul pertama tadi. Input dan output yang melibatkan masukan data dari peralatan input, sedangkan output akan menampilkan data kepada pengguna. Kemudian bisa ditulis java.io atau java.neo. Kemudian public class ini untuk menyatakan bahwa kelas method atau atribut tersebut dapat diakses oleh kelas lain dimanapun. Digunakan apabila kita menginginkan semua variabel dalam kelas tersebut dapat diakses dari kelas manapun. Kemudian baris keempat yaitu public static void yang dimaksud dengan modul. Public static void ini itu merupakan elemen wajib yang harus ada dalam bahasa pemrograman Java, karena tanpa adanya elemen tersebut pemrograman yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java tidak akan berjalan dengan baik. Seperti yang saya jelaskan di modul pertama, jika public static void tidak ada dalam pengkodingan Java ini, maka program tidak akan bisa berjalan. Artinya wajib memakai coding public static void main. Kemudian baris 5 sampai dengan 8 buffer reader sampai dengan integer bilangan ini. Buffer reader ini juga fungsinya itu untuk membaca sebuah bilangan atau karakter sehingga bilangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebuah program. Kemudian yang integer ini adalah tipe data angka numeric yang tidak menggunakan koma. Saya kan ingin mengecek bilangan ganjil atau genapnya, jadi saya memakai integer. Kemudian baris 10 sampai dengan 23 yang dimaksud try sampai dengan catch. Try sama catch ini menjadi satu penjelasan, yaitu statement yang digunakan untuk mengurung eksekusi. Mengurung eksekusi ini yang menampilkan error dan dapat membuat program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Terus kemudian untuk yang system out print ini itu digunakan untuk coding inputannya. Sistem out print memasukkan bilangan yang ingin dicek. Misalkan kita ketik 5 disimpan dalam ini bilangan. Kemudian jika bilangan habis dibagi 2 sama dengan 0, jika bilangan dibagi 2 ini sama dengan habis 0, maka akan muncul bilangan genap. Kemudian sebaliknya, LC ini sebaliknya. Jika tidak bisa dibagi 2 sama dengan 0, tidak habis, maka akan muncul bilangan ganjil. Oke, kita lanjut ke latihan nomor 2, yaitu kita disuruh untuk mengcoding suatu codingan sudah ada di modul. Kita tinggal menjalankan saja. Oke, kita langsung saja coding. Di sini memakai import. Tadi kan memakai import Java .io. Di sini kita memakai import java.util scanner. Kemudian di sini beda. Kalau .io itu memakai buffer reader. Kalau ini kita memakai scanner. Scanner input sama dengan new scanner system.in, kemudian integer suhu ini kita memakai bilangan integer ya. Kemudian kita sort system print tanpa ganti baris, masukkan suhu. Jika sudah, kita masukkan suhu integer tadi input dot next integer, kemudian titik 2,
Kemudian jika suhu kurang dari 0, maka akan mencetak benda berbentuk padat. Kemudian dan jika memakai else if, dan jika suhu lebih maaf dan jika else if, dan jika suhu lebih dari 0 dan suhu kurang dari 100, antara 0 dan 100 berarti, maka akan mencetak benda berbentuk cair. Kemudian jika tidak kedua-duanya, tidak dalam kondisi suhu kurang dari 0 dan suhu lebih dari 0 dan kurang dari 100, maka akan mencetak benda berbentuk gas. Kemudian kita jalankan programnya terlebih dahulu. Masukkan suhu, misalkan kita suhunya 80 derajat, benda berbentuk cair. Karena 80 ini, angka 80 ini lebih dari 0 dan kurang dari 100, antara 0 dan 100. Oke, sudah. Kita lanjut ke soal latihan modul 3 yang ketiga, yaitu di sini memakai switch case. Kita memakai import Java lagi, import java.io, kemudian favorite feeder br dengan new favorite feeder new input stream feeder size system.in system.in. Oke. Kemudian integer a, try system out print, masukkan sebuah bilangan. Kemudian a sama dengan kemudian a sama dengan integer parse integer br dot readline. Kemudian kita memakai switch case, switch a case 0, kasus 0, sistem out print nomor 1, case 1, sistem out print 1, case 2, sistem out print 2, case 3, sistem out print 3, case 4, sistem out print 4,
cash 5, sistem outprint 5, cash 6, sistem outprint 6, cash 7, sistem outprint 7, kemudian cash 8, sistem outprint 8, kemudian yang terakhir cash 9, sistem outprint 9, kemudian default sistem outprint bukan karakter digit. Kemudian kita memakai try catch exception sistem outprint bukan angka. Oke, sudah, kita jalankan dulu programnya. Masukkan sebuah bilangan, misalkan bilangannya antara 0 sampai 9, kita masukkan 7, maka 7, 8, 9 bukan karakter digit. Coba kita masuk misalkan 2, coba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bukan karakter digit. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut, dari kegiatan praktikum kita lakukan modifikasi bukan dan mendapatkan kata break di akhir baris 15 sampai dengan 25. 15 sampai dengan 25. 15 with 15 cash 25 cash. Kita menambahkan kata break pada coba break sebentar break di akhir baris. Coba di sini break di akhir baris 15 dengan 25. Coba dulu ya, masukkan bilangannya, tadi kan 2. Kesimpulan dari break yaitu tidak menampilkan default, artinya 0 sampai 9 sudah selesai tanpa harus menampilkan yang di bawahnya break ini. Itu yang menurut saya. Kemudian kita lanjut ke tugas modul yang ketiga. Tugasnya di sini tugas 1 yaitu membuat kalkulator gaji seorang karyawan, menentukan waktu jam kerjanya, lebih tepatnya menentukan total gaji. Kita mulai codingnya. Kita memakai import java.io. Oke, kita memakai import java.io. Buffer reader kita kopas saja. Oke, sudah. Integer total gaji, gaji saja. Upah sama dengan 5.000. Upahnya yaitu 5.000 per jam. Potongan kita kasih pot 2.500. Potongannya yaitu 2.500 per jamnya. Kemudian kelebihan kita tulis lebih
sama dengan 7.500. 7.500 ini yaitu jika lebih dari batas tersebut maka kelebihan jam per jamnya. Jika lebih dari batas jam yang sudah ditentukan maka ikut lembur, yaitu 7.500 per jamnya. Kemudian kita memakai try sistem outprint, masukkan jam kerja, jam per minggu. Oke, sudah. Kemudian kita memakai integer jam kerja sama dengan jam kerja sama dengan integer parse.in br.readline. Oke, sudah. Kemudian kita kasih komentar jika jam kerja per minggu kurang dari 50 jam maka upah kerja dipotong. Kemudian jika jam kerja kurang dari 50 dan jam kerja lebih dari sama dengan 0, maka total gaji sama dengan jam kerja dikali upah potongan upah dan potongan dikurangi potongan. Oke, kemudian ini T gaji ya, total gaji sama dengan jam kerja dikali upah dikurangi potongan. Kemudian kita cetak sistem outprint total yang Anda terima ialah senilai rupiah. Total gaji T gaji. Oke, sudah. Kemudian sebentar. Kemudian jika jam kerja per minggu kurang dari 50 jam maka mendapat gaji tambahan per jamnya. Oke, kemudian else if kita memakai else if. Bentar. Else if. Bentar. Oke, else if jam kerja lebih dari 60 ya, artinya 1 jam ya, lebih dari 60 itu 60 menit yaitu 1 jam. Total gaji sama dengan upah dikali 60. Oke, dikali 60 ditambah jam kerja dikurangi 60 dikali kelebihan.
kali lebih. Oke, kemudian kita masukkan koordinat untuk outputnya. Total yang Anda terima sama dengan rupiah sama dengan, kita panggil total gajinya. Oke, sudah. Kemudian jika jam kerjanya antara 50 sampai 60 jam per minggu, oh maaf, berarti tadi ini tuh 50 60 ini tuh per minggu ya, bukan 1 hari 1 jam, enggak, berarti ini 60 jam per minggu. Oke, 60 jam. Kita tentukan kodenya, kita masih memakai else if. Jam K sama dengan 50 dan jam kerja kurang dari sama dengan 60, maka total gaji sama dengan jam kerja dikali upah. Jam kerja dikali upah, kita masukkan kode untuk outputnya. Total yang Anda terima sama dengan Rp rupiah total gaji. Oke, sudah. Kemudian jika tidak keduanya, ketiga ini, jika kondisi tidak memenuhi ketiga ini, maka sistem outprint tolong input jam kerja yang benar. Jika user menginput jam yang salah, tidak memenuhi kondisi ini, maka akan muncul tulisan ini. Oke, kemudian kita memakai catch, kemudian io exception maka sistem outprint error. Tolong ulangi lagi. io exception catch. Oke, mau memakai tutup lagi. Ya, benar, nggak usah. Oke, sudah. Kita maaf, salah pencet. Kita run file, kita masukkan codingnya coba. Input jam kerja per minggu dan output total. Misalkan jam kerja per minggunya kita kasih 40 jam per minggu. Total yang Anda terima adalah 100.000 jika 40 jam per minggu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke tugas yang kedua dari modul yang ketiga. Kita buat file baru dulu, Java main class modul 3 tugas 2. Oke, lanjut yang tugas kedua. Tugas kedua ini yaitu program diskon belanja. Pertama-tama kita di sini memakai import java.io sebagai input outputnya. Kemudian di sini saya juga memakai buffer filter
kita copy saja dari tugas yang sebelumnya biar nggak kelamaan durasinya. Oke, sudah. Kemudian kita tentukan tipe datanya dulu. Saya di sini memakai integer pertama, yaitu jumlah, harga, total, dan diskon. Kemudian try system of print, masukkan jumlah barang, kemudian jumlah sama dengan integer verse integer verse in br dot read line, kemudian sistem output lagi, masukkan harga, kemudian parse, kemudian harga sama dengan, kita copy saja ini. Oh ya, ini nggak perlu ganti line ya, pakai pin saja, nggak perlu ganti line. Oke, kita tentukan rumus total sama dengan jumlah kali harga. Oke, kemudian jika total ini sama dengan lebih dari sama dengan 50.000, maka diskon, kita tentukan rumus di sini, total dikali 10 bagi 110%, yaitu total ini sama dengan total dikurangi diskon. Oke, kemudian cetak sistem out print diskon sama dengan 10%. Oke, kemudian if lagi, if di dalam if jumlah lebih dari sama dengan 50, maka diskon sama dengan total dikurangi total dikali 5 dibagi 100. Kemudian kita cetak sistem out print tambah diskon 5%, kita ganti baris, total bayar sama dengan, kita panggil diskon. Oke, sudah. Kemudian kita pakai else, jika tidak kondisi di atas, maka akan mencetak total bayar langsung tanpa diskon. Kita panggil langsung total. Kemudian kita memakai catch new DNA short system out print error. Tolong ulangi lagi. Oke, sudah. Kita coba jalankan filenya, masukkan jumlah barang, misalkan jumlah barangnya 50, masukkan harganya 1 juta, 1.000 lah. Oke, diskon, dapat diskon 10% tambah diskon 5%, total bayar 4.275.000. Oke, kita lanjut ke modul 3,
tugas yang nomor 3. Oke, kita buat projectnya dulu. Modul 3, tugas 3. Oke, finish. Kemudian tugas nomor 3 ini kita menentukan perusahaan didapatkan rekrutmen karyawan berdasarkan tes akademik. Kita di sini disuruh menyeleksi orang berdasarkan nilai tes akademiknya. Kita di sini masih memakai import java.io. Oke, sudah, kita kopas saja cover filternya. Oke, kemudian kita memakai tipe data integer akademik, keterampilan, psikologi, rata-rata, try, sistem outprint, masukkan nilai tes akademik. Oke, akademik sama dengan integer dot parse in pr dot read line. Oke, kemudian kita kopas saja ini. Tes akademik sudah, kemudian tes keterampilan ini juga diganti keterampilan. Oke, sudah, lanjut. Keterampilan sudah, kemudian psikologi kita ubah juga ini psikologi. Oke, sudah. Kemudian di sini menentukan rumusnya, yaitu nilai akademik ditambah nilai keterampilan kemudian ditambah nilai psikologi dibagi 3 untuk mencari rata-rata. Total 3 nilai ini dibagi jumlah mata pelajaran bagi 3. Kemudian jika rata-rata lebih dari sama dengan 75, maka masih if dalam if ya. Dan jika akademik lebih dari keterampilan dan akademik lebih dari psikologi, maka sistem outprint Anda ditempatkan di bagian administrasi. Oke, sudah. Kemudian kita memakai else if dan jika keterampilan lebih besar daripada akademik dan keterampilan lebih besar daripada psikologi, maka sistem outprint Anda ditempatkan di bagian produksi. Kemudian jika tidak memenuhi syarat keduanya, langsung akan mencetak Anda ditempatkan di bagian pemasaran. Oke, sudah. Kemudian kita memakai get io exception kemudian
screenshot error, tolong ulangi lagi. IO accept yang kurang C, IO accept. Oke, coba kita kasih kurung. Ini sudah, kita tinggal kurung ini saja. Tambah kurung. Oke, sudah. Kita lanjut ke jalankan tugasnya. Contoh input di buku ini, di modul ini ada contoh inputnya. Jika tes akademiknya 88 dan jika tes keterampilannya 67 dan tes psikologinya 75, maka outputnya Anda ditempatkan di bagian administrasi. Oke, sudah benar. Oke, sudah. Kita lanjut ke modul yang keempat.